Kita sama-sama baca ini karena pesan awal tahun, jadi aku memberikan satu pesan khusus untuk hari ini. Yuk, kita sama-sama berdiri. Kita akan sama-sama baca. Ini 6 ayat aja, 6 ayat aja. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ini sering pasti KG Shares paling enggak pernah lah baca ini ya. Semua dapat? Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama baca ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Silakan duduk Egyptians, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, menyimpan firman Tuhan dan melakukannya. Oke, kalian pernah nggak sih ketemu di jalan itu, terus ada tulisan orang jual buah, tulisannya gini, pepaya 5.000. 5.000 rupiah gitu kan. Atau yang lebih ekstrim lagi 4.000 gitu kan. Wih, murah banget ya. Joketi, welcome. Wey, Joe. Waduh, maju John. Maju sini, baris 2 nih sama Koko Andre. Ayo. Joketi. Oke. Kita balik ke pepaya tadi. Pernah nggak ya? Pernah ngalamin gitu ya? 4.000 kadang-kadang. Kadang-kadang 4.000, kadang-kadang juga tuh salak. Wah, istriku tuh biasanya kan suka salak. Jadi istri dan anak-anakku tuh suka salak. Jadi kadang-kadang salak 1 kilo 3.000. Bayangin 1 kilo 3.000. Berhentilah kami gitu kan. Pernah sekali itu, ini pengalaman yang paling aku ingat itu adalah pepaya. Karena aku salah satu buah favorit itu adalah pepaya. Ada yang di sini anti pepaya, ada yang nggak suka pepaya guys. Stephen Juana itu nggak suka, nyium baunya pepayanya nggak suka. Nah, karena aku suka pepaya, aku mampir lah. Wih, murah nih. Satu, kan biasanya hitungannya 5.000 itu per kilo. Iya, satu buah pepaya itu kurang lebih ya, 1,5 sampai 2 kilo. Ya, karena 5.000 per buah, murah dong. Aku mampir. Begitu melihat, 5.000, Pak, pepaya ya, udah pilih terus 5.000 kan, aku mau bayar. Loh bukan Pak, yang 5.000 yang ini, udah mau busuk, udah matang banget. Itu kayaknya mau dimasukin ke tukang jual saus gitu kan, tukang buat saus gitu kan. Udah matang banget, sudah menuju ke busuk gitu kan. Aduh, sudah banyak putih-putihnya gitu kan. Loh, yang ternyata yang 5.000 itu adalah 5.000 per buah itu adalah yang sudah busuk. Tapi yang bagus-bagus harganya 7.000 per kilo, sama aja. Harga pepaya itu 6.000 sampai 7.000 per kilo. Anyway, nah itu sama halnya ya. Kalau kita kemanapun, kalau kita ngomong soal diskon itu pasti ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Benar ya? Jadi biasanya diskonnya ditulis besar, syarat dan ketentuan berlakunya itu tulisannya kecil banget. Sampai dibuat samar gitu kan. Supaya apa? Kita akhirnya keblobok. Iya kan? Kita keblobok untuk aman guys. Oke, jadi kita akhirnya keblobok untuk diskonnya itu. Kita saking excitednya untuk melihat diskon, tapi kita lupa syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kalau di Amsal ini itu nggak sama kayak diskon dengan syarat dan ketentuan berlaku. Penulis Mazmur ini itu dengan gamblang menjelaskan bahwa kamu disebut berbahagia dan ini kategorinya kalau kamu ingin disebut berbahagia. Ya kan? Ini kategorinya. Ini yang akan membuat hidupmu bahagia, hidupmu berbuah, hidupmu tidak pernah kering, selalu menghasilkan, selalu produktif kehidupanmu. Nah, ini dijelaskan semua di dalam 6 ayat ini. Nah, yang harus kita renungkan, sama-sama kita renungkan hari ini. Kebanyakan ketika masuk tahun baru,
kita memiliki sebuah harapan yang begitu besar. Aku ingat banget tuh, pernah satu kali tahun berapa itu ya? Kalau nggak salah tahun 2000, antara 2020 sampai 2022 tuh. Aku tanya sama Doni waktu itu, Don, ya apa Don? Tahun ini apa? Kaya. Jawabannya cuma satu, kaya gitu. Iya, menyenangkan ya, menyenangkan gak sih? Menyenangkan kan? Hidup kita bahagia, tidak ada masalah, anti masalah. Pokok segala sesuatu itu berjalan lancar sekali dalam kehidupan kita. Tapi yang kita sama-sama renungkan supaya kita tahu dari 6 ayat yang tadi kita baca. Sebenarnya yang kita renungkan adalah hidup bahagia seperti apa yang dituliskan oleh pemazmur. Yang dimaksudkan oleh pemazmur seperti ini. Apakah kebahagiaan itu identik dengan kelimpahan? Kelimpahan secara harta maksudnya ya. Secara finansial. Apakah kebahagiaan itu identik dengan setiap keinginan dan harapan yang terwujud? Jadi kalau keinginan kita, harapan kita terwujud, baru kita itu adalah kategori terbesar dari kebahagiaan. Apakah seperti itu? Jika tidak identik dengan kedua hal tadi, tidak identik dengan kelimpahan, dan tidak identik dengan keinginan atau harapan yang terwujud, apakah ini berarti kehidupan orang Kristen sangat dekat dengan kesengsaraan? Atau orang Kristen tidak berhak untuk merasakan dan menikmati kelimpahan secara materi? Secara materi itu banyak ya, baik secara harta, secara finansial, rupiah menguat, ataupun secara fisik. Kita hidup sehat-sehat aja, ya kan? Asam urat aman, darah tinggi aman. Kalian masih belum tahu ya, belum lihat aku kapan hari Desember lalu aku cek darah guys, puji Tuhan aman, kolesterol naik dikit. Tapi bebek aku sudah mulai skip gitu kan. Asam urat aja tinggi, 8,7 cuy. Itu kenapa aku bawa botol minum sekarang. Katanya dokter Michael Hadinata, aku mesti banyak minum air. Supaya apa? Karena purin itu hanya bisa keluar lewat air seni. Jadi aku minum. Jadi habis minum bebek, makan bebek 1 potong, minumnya 3 liter. Supaya keluar semua purinnya. Nah itu anyway. Nah itu apakah kebahagiaan itu identik dengan itu? Kalau tidak, kalau gitu orang Kristen itu identik dengan kesengsaraan dan tidak berhak untuk mendapatkan itu semua. Mari kita renungkan gini ya. Kita renungkan gini. Bahagia yang dimaksud adalah bukan tentang apa yang kita bisa dapat dari Taurat Tuhan atau firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Tetapi kebahagiaan yang diberikan melalui firman yang kita baca dan kita renungkan. Tadi Arsel juga membahas soal ini ya. Ini firman Tuhan itu bukan tentang memberikan informasi. Bukan cuma tentang bagaimana memenuhkan apa yang kita inginkan. Jadi gini, fokus utamanya ketika kita baca firman, itu bukan supaya kita mendapatkan sebuah kebahagiaan. Tetapi ketika firman itu terbukakan, ketika kekuatan firman itu benar-benar menguasai kehidupan kita, ketika kekuatan firman itu dinyatakan dalam kehidupan kita, itu yang membuat bahagia. Tangkap ya? Jadi kita baca firman, oh ini kan gini, caranya supaya berbahagia adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berarti kamu harus menyukai Taurat Tuhan. Artinya kamu mesti baca setiap saat, setiap waktu. Aku sampai pernah ada ya, salah satu teman dulu di properti, jaga pameran. Itu yang dibuka apa? Firman Tuhan loh. Bayangin, baca firman cuy sambil jaga pameran. Karena ayat ini. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kan kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Makanya supaya tidak kering dan berbuah terus. Maksudnya closing terus. Seriously. Jadi kita baca firman Tuhan untuk kita mendapatkan kebahagiaan kita. Nah harusnya ketika kita baca firman Tuhan dan firman Tuhan itu dengan kekuatannya, dengan pimpinan Roh Kudus menyatakan kekuatannya, itu yang membuat kita bahagia. Nangkap ya? Walaupun kondisi kita secara materi mungkin nggak ada. Secara materi, secara nilai dunia kita dibilang nggak bahagia. Duh, sakno hidupmu gitu kan. Tapi ketika kita tahu, ketika kita menikmati firman Tuhan, nah ini yang membuat benar-benar kita bahagia. Sekali lagi guys, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun 2025. Kita semua stranger di tahun 2025. Benar nggak sih? Ada yang di sini yang sudah datang dari tahun 2035
datang lagi balik, wah aku sudah pernah melewati tahun 2025. Nggak ada. Kita semua ini sama-sama stranger. Di 2025 ini kita sama-sama buta guys. Nggak pernah kita ngelewatin 2025, tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan Yesus bilang gini, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku tinggal tetap. Nah, kenapa kita tidak menyandarkan kehidupan kita kepada sesuatu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita? Jebakannya adalah kita selalu mengejar segala sesuatu yang bisa berubah. Jebakannya adalah kita terlalu mengejar kehidupan kita dengan segala sesuatu yang bisa diombang-ambingkan dalam kehidupan kita. Sekarang apalagi PPN 12%, iya kan? Ini tambah lama, Mitore tambah mahal, termasuk barang mewah katanya tadi. Mitore, iya kan? Termasuk bawang merah, ya bawang merah lagi, barang mewah gitu kan? Iya kan? Anyway, iya kan? Kita nggak pernah tahu nilai rupiah, pajak naik dan segala macam. Segala sesuatu yang mau merit tambah mikir, aduh pajaknya segala macam kan. Yang sudah beli rumah, alhamdulillah gitu kan, syukur. Ya kan? Nah, tapi gini, mari kita sama-sama kita renungkan. Aku hari ini akan bagi 3 poin khotbahku. Yang pertama adalah gaya hidup, yang kedua adalah akibat dari gaya hidup, dan yang ketiga adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. So, mari kita sama-sama buka hati hari ini, hati kita. Kiranya Tuhan yang menuntun kehidupan kita, kiranya benar-benar firman Tuhan ini yang benar-benar mengagumkan bagi kita. Sehingga yang kita kejar, yang kita hidupin, yang kita nikmatin, itu bukan apa yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi yang kita kejar, yang kita hidupin dan kita nikmati adalah firman Tuhan sendiri. Yang pertama, gaya hidup. Nah ya, setelah kata berbahagia, ya langsung pemazmur menyodorkan 2 gaya hidup. Yang pertama adalah gaya hidup yang buruk, dan yang kedua adalah gaya hidup yang baik. Gaya hidup yang pertama, jika kita sama-sama lihat ya, ini ada sebuah tingkatan, gini ya. Tetapi ialah kesukaan yang taruhan, gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan, ya perhatikan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini ya, ini bukan sebuah kebetulan. Gaya hidupnya itu ditulis seperti ini. Tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Mari kita perhatikan. Di sini ada yang pernah ke mall, terus ada yang melewati satu booth gitu, satu perusahaan atau apapun yang lagi pameran. Atau yang pernah jaga pameran. Iya, Andre ini sering pameran juga ya, biasanya pameran wedding dan segala macam. Biasanya kan kayak gini. kan, tidak berjalan, tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Awalnya gini, Teh boleh sini, boleh bantu? Ya kan? Coba contoh kamu jalan dari sini, kamu dari jalan sini mau jalan ke sana. Ayo, Kak Dante, coba lihat ini penawaran bagus nih, ya kan? Ini bagus loh. Ini kita lagi ada diskon. Kalau deal hari ini, Kak Dante bisa dapat potongan 75%. Wow, ya, ini menarik ya, menarik. Jadi, mari kita bisa duduk dulu. Kita duduk dulu, duduk. Nah, waktu duduk ini kita bisa ngobrol lebih jauh. Aku bisa menawarkan apa yang produkku itu seperti apa dan keuntungan seperti apa yang bisa diterima oleh Dante. Thank you, Teh. Berawal dari berjalan, berdiri, dan duduk. Tahu nggak? Oke. Ini bukan sebuah tanpa tujuan ditulis tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Gini ya, dunia tidak menawarkan sesuatu yang tidak kita sukai. Gak akan pernah menawarkan seperti itu. Justru dunia menawarkan sesuatu yang kita sukai dan sesuatu yang kita cari sesuai dengan keinginan kita. Ini gua banget, gitu kan? Kemasannya sangat menarik, minimal dikemas dengan cara gini. Ya wajar kayak gitu. Atau kalau orang Surabaya bilang gini, cengli lah, semua orang kayak gitu kan. Dan kecenderungan kita adalah lebih
bisa atau bisa menerima yang wajar dibanding sesuatu yang benar. Kita lebih masuk, lebih cengli menerima sesuatu yang wajar daripada kita menerima sesuatu yang benar. Setelah itu kita bukan hanya menganggap apa yang ditawarkan dunia itu adalah sesuatu yang wajar. Tingkatan selanjutnya adalah kita menyetujui, kita berhenti. Kita berdiri sama mereka. Kan tadi kan Dante jalan, terus berdiri. Dek, baru duduk. Duduk itu sudah kumpulan pencemooh, ada conversation di sana. Ada komunikasi di sana. Ya, awalnya kita menolak kebenaran, tetapi lama-kelamaan kita bukan hanya menerima apa yang disampaikan oleh dunia, tetapi lama-kelamaan kita mulai mencemooh kebenaran. Yeah. Awalnya kita memegang teguh apa itu yang namanya kebenaran. Tetapi lama-lama kita mulai mengadopsi apa yang ditawarkan oleh dunia dan tanpa kita sadarin kita mulai jadi oposisi. Tanpa kita sadari. Kita jadi berada di kumpulan pencemooh di sana. Gaya hidup ini benar-benar kita harus perhatikan. Sering dengar istilah bocor halus kan? Itu dia. Ini bocor halus guys. Apalagi ya kita mengalami, aku nggak tahu seberapa abu-abu bahkan seberapa hitam 2024 bagi kita. Apalagi dengan segala kekalutan, dengan segala kekecewaan, dengan mungkin masih ada sisa kemarahan dalam kehidupan kita. Dan kita memasuki tahun 2025. Dan kita bertemu dengan beberapa orang yang tidak berdasarkan dengan kebenaran. Dan kita oh iya. Guys, perhatikan siapa yang ada di sekelilingmu. Apakah orang yang di sekelilingmu benar-benar berdasarkan kepada firman Tuhan. Dan yang paling pasti, perhatikan apa yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Apakah benar-benar Injil Kerajaan Allah itu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan hal ini. Mari kita renungkan hal ini. Gini ya, diawali pesan dan saran yang pas di hati. Oh iya, kamu harus kayak gini. Kamu kalau gitu terus ya enggak bisa berkembang lah gini bla 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 dan segala macam. Dilanjutkan dengan beberapa hal yang namanya kompromi. Pertama pas di hati tapi yang lama-lama kompromi gitu. Iya ya, sama aja ya. Sampai sekarang nih ya, sampai sekarang masih tren nih. Kan ibadah bisa di mana aja. Sampai sekarang ini masih tren. Online itu sudah kayak biasa aja, kompromi kan. Tapi lama-lama tanpa sadar kita jadi oposisi guys. Pas di hati kita kompromi. Dan akhirnya kita jadi oposisi sama kebenaran. Kan bisa. Nah, akhirnya kita hidup dalam pembenaran kita. Gini ya. Perhatikan bagian ini. Perhatikan bagian ini. Mari kita sama-sama diagnosa hati kita. Cek hati kita. Seperti general check up yang bulan lalu aku ini ya jalani. Dari general check up seperti itu, hasilnya ya, wah asam uratnya sekian, gula darahnya sekian, gula darah aman, anyway. Puji Tuhan. Terus kolesterol ya naik dikit, trigliserid, apalah, ya trigliserid itu agak tinggi dikit, tapi masih dalam taraf wajar dan segala macam. Dari diagnosa seperti itu, gaya hidupku berubah. Ya kan? Gaya hidupku berubah. Bawa botol sekarang, mudah-mudahan terus berjalan panjang ya, berjalan seterusnya. Bawa botol sama dikit-dikit minum. Aku cuma berdoa aja, jangan sampai kejadian yang waktu itu di atas terulang lagi. Lagi khotbah dan aku izin ke toilet gitu kan. Jangan sampai terulang lagi gitu aja, ya kan. Nah, tapi gini, ketika kita mendiagnosa, aku tahu diagnosanya hasilnya keluar, gaya hidupku berubah. Tapi mari sama-sama kita diagnosa. Jangan deny, tapi mari sama-sama aku ngajak kita semua. New Year, New Me, yaitu New Me-nya itu apa? Christless lagi, Christ-likeness. Ya sorry, Christless kan bahaya malah ya, sorry. Ya kan, New Me-nya adalah Christ-likeness, ya kan? Nah, mari kita sama-sama
jangan deny, tapi sama-sama kita buka hati kita. Gini, kita sudah sama-sama dengar Injil di sini guys. Dari tahun 2023, awal KGC 2.0 ada. Gaspol lah pokok. Tiap kali ada pengkhotbah di sini, kami benar-benar sortir. Yang pengkhotbah di tempat ini harus gospel centered, Christ centered. Kita ngomong soal Injil banyak hal di tempat ini. Mulai dari beberapa statement-statement yang sering kita ingat. Aku pernah sampaikan, rangkul kelemahannya, sampaikan kebenarannya, ya kan? Dan sering juga di tempat ini, rekan-rekan home pastor juga sering menyatakan bahwa it's okay to be not okay. Benar ya? Gak apa-apa untuk not okay. Bilang aja. Tuhan menerima kelemahan kita. Benar gak? Injil, gini, perhatikan ini. Dengan memahami Injil, memang membuat kita aman dalam mengakui dosa. Tetapi juga membuat kita berani melangkah dan untuk berbalik dan bertobat dalam setiap perbuatan dosa. Jadi dengan mengerti Injil itu bukan hanya membuat kita, iya, aku memang lemah, aku memang pemarah. Ya ini aku. Tidak sampai di sana. Iya, memang aku rapuh. Aku rapuh memang. Aku selalu menganggap bahwa aku tak bisa lepas dari kepahitanku. Tapi coba berhenti sampai sana, muter terus. Ceritanya gitu terus. Tapi orang yang mengerti Injil akan membawa dia berani melangkah di dalam pertobatan. Firman Tuhan, Injil itu memberikan tempat aman, tempat yang nyaman, tetapi juga memberikan kekuatan untuk hidup di dalam pertobatan. Jika Injil tidak membawa kita hidup di dalam pertobatan, Injil hanya memberikan kita tempat yang aman saja. Lama-kelamaan kita nggak kemana-mana, lama-kelamaan kita tenggelam di sana. Kita jangan sampai kita hidup di dalam pembenaran. Kita jangan sampai kita hidup di dalam lindungan pembenaran. Maka gini, kalau kita hanya hidup di dalam perlindungan pembenaran, kita bukan orang Injili, kita justru jadi orang Farisi. Orang Farisi itu gimana sih? Orang Farisi itu tipenya dua. Kalau dia tidak menyalahkan orang, dia menganggap dirinya benar. Jangan sampai ya, kita jujur, iya aku kayak gini kok. Tapi tanpa kita sadarin, kita jadi orang Farisi guys. Tapi mungkin dari KGC, mungkin. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Puji Tuhan kalau nggak ada. Mungkin ada yang berpikir, loh, Kohis kok ngejudge? Kok ngejudge ya? Kayaknya kok ini banget nih. Message-nya kok tajam banget. Tapi wait gini, coba kita telaah ya. Dalam hati kita. Jangan-jangan kita benar-benar jadi orang Farisi ini. Karena kita jadi orang Farisi Injil. Kita mengerti Injil, tapi kita menggunakan Injil itu untuk pembenaran kita. Kan benar, Injil menerima aku diterima oleh Tuhan. Bahkan Yesus mati pada saat aku berdosa. Ya, tapi ingat. Yesus, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia kasih Roh Kudus. Supaya apa? Kita hidup di dalam kekudusan Allah. Kita hidup di dalam kebenaran Allah. Bukan hidup di dalam pembenaran diri kita sendiri. Mari guys, salah satu ketika kita benar-benar tahu bahwa dunia selalu menawarkan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran. Yang akan membawa kita hidup di dalam dosa jauh lebih dalam. Mari kita sama-sama sadarin hari ini. Gini, Jerry Bridges pernah bilang kayak gini, sifat dosa itu awalnya seperti jaring laba-laba yang sangat mudah diputuskan. Tetapi tanpa kita sadari, tiba-tiba dia berubah menjadi rantai kapal yang sangat susah untuk kita putuskan. Awalnya kayak, gak apa-apa, tambah lama, boom. Waktu kita bilang, aduh kok kayaknya sudah terlalu dalam. Waktu kita mau balik, itu sudah terlalu berat untuk kita balik. Sudah terlalu erat mengikat kita. Mari kita sama-sama renungkan.
Jangan sampai kegalauan kita, kegundahan kita, justru kita mengambil beberapa saran dari dunia, kita mengambil beberapa masukan dari dunia, kita mengambil beberapa hal yang menurut kita tuh pas di hati kita yang ditawarkan oleh dunia. Come on guys, mari sadari. Mari sadari. Don't do that. Gaya hidupnya seperti itu. Jangan seperti itu gaya hidupnya. Tapi mari kita lihat gaya hidup yang kedua seperti ini. Penulis Mazmur memberikan gaya hidup yang kedua. Tetapi, ayat yang kedua seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini bukan berarti terus merenungkan Taurat siang dan malam kita enggak pergi kerja guys. Merenungkan siang dan malam. Sudah, aku tak cari kantor yang bisa WFH aja. Di kantor, wah merenungkan WFC. WFC, work from cafe. Ya kan? Jangan kayak gitulah. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi gini, yang pertama ya, tentang ini ya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Perhatikan kata kesukaan. Kesukaan itu adalah sesuatu yang didambakan. Aku sama istriku, itu kan sama-sama pernah tinggal di Manado. Istriku memang asli Manado, tapi aku kan pernah tinggal di Manado ya. Nah, salah satu makanan favorit kami itu adalah tinutuan. Kalian tahu tinutuan? Tinutuan itu adalah bibir lagi. Astaga. Astaga. Aduh. Ya, ada. Jadi ya nanti itu ada joke tentang Manado itu ada. Jadi salah satu makanan kesukaan kami itu adalah tinutuan. Bubur Manado. Ya, bubur Manado. Tapi kan di sini nggak ada. Iya kan? Mau cari susah. Ada di Geraha ini ada. Di Geraha di Loop itu ada. Aku lupa nama tempat makannya, tapi di sana itu menyediakan tinutuan. Tapi biasanya kalau dijual di luaran, kalau dijual di rumah makan Manado atau apapun, itu jauh lebih mahal biasanya. Jauh lebih mahal. Nah, gimana caranya supaya kami bisa menikmati tinutuan? Kami buat sendiri. Tapi kan bahan-bahannya ada beberapa yang agak susah dicari ya. Agak susah dicari. Kayak, ya kami skip akhirnya ada sayur namanya sayur gedi. Sayur gedi itu kayak daun pepaya tapi lebih kecil dia. Jadi 5 jari gitu, bercabang gitu. Itu namanya sayur gedi. Itu nggak ada. Di sini jarang sekali ada orang yang jual sayur gedi. Tapi akhirnya kami biasanya menggantinya itu dengan bayam. Kalau nggak dengan bayam, itu dengan kangkung. Biasanya ganti-ganti gitu. Tapi gini, gimana caranya kami membuat tinutuan semirip mungkin dengan apa yang ada di Manado? Apalagi kalau kami ada orang yang datang dari Manado bawain ikan roa. Ikan roa itu segini-segini tuh. Wah, itu di blender, dihalusin terus dibuat sambal. Waduh. Makan nasi panas. Memang dingin-dingin ini. Makan colodeng, pisang goreng. Aduh, tuang alay. Aduh, yang orang Jawa skip dulu ya. Sorry. Darah timur. Well, gitu. Kami berusaha. Walaupun kami ada di, bukan Surabaya. Walaupun kami di Menganti. Walaupun kami di Menganti. Kami berusaha untuk meng-create Manado di Menganti. Paling enggak di meja makan kami. Itu benar-benar, ada tahu goreng, ada cari apa namanya, ikan asin. Wah, kami benar-benar gimana caranya suasana Manado itu nyata di dalam rumah kami, di meja makan kami. Kami mengusahakan. Karena apa? Kami menyukai. Artinya kalau di sini dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, berarti ada yang perlu diusahakan. Ada yang perlu diusahakan. Pertanyaannya, benarkah kita mengusahakan sungguh-sungguh untuk Taurat Tuhan? Untuk firman Tuhan? Apakah ini benar-benar menjadi kesukaan buat kita? Tadi Arsel juga ngomong soal ini ya, puasa Daniel. Kita tinggalkan segala sesuatu yang kita sukai.
ya kan? Dan kita beralih kepada Tuhan. Yuk guys, dan itu ajakan buat kita semua. Mari kita sama-sama sukai Taurat Tuhan. Kita sama-sama sukai firman Tuhan. Jadi gaya hidup yang kedua ini adalah menjadikan membaca firman Tuhan itu bukan sebagai sebuah kewajiban, namun membaca firman Tuhan dijadikan sebuah kesukaan dan merupakan sebuah kebutuhan. Ya, kita baca sama-sama ya. Ada ininya enggak? Next. Nah ini ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Membaca firman Tuhan itu bukan sebagai sebuah kewajiban, namun membaca firman Tuhan dijadikan sebuah kesukaan dan merupakan kebutuhan. Ini bukan kewajiban guys. Oh iya, kan ada bacaan setahun. Supaya supaya kita bisa mencapai goals kita lah. Kita baca, nah kesukaan. Renungkan itu siang dan malam. Artinya apa? Biarkan firman Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Membaca firman Tuhan itu dibutuhkan waktu untuk kita benar-benar menikmati. Makanya dibilang ini, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya hidup kita harus dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, kita ambil waktu sejenak. Kira-kira firman Tuhan ini ngomong apa sama aku ya? Ada sesuatu yang ditegur enggak? Ada sesuatu yang diingatkan atau ada sesuatu yang diteguhkan enggak dalam kehidupan kita? Coba renungkan. Firman Tuhan itu tidak berubah guys. Ceritanya tetap sama kok. Ya kan? Tidak mungkin berubah tuh, tidak mungkin bergeser. Lukas 19 tetap cerita tentang Sakius di sana. Tetap cerita tentang Sakius di sana Pak. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 itu tetap tentang Sakius. Tetap tidak berubah. Ya kan? Tentang Lukas 1 itu tentang awal-awal itu tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan selanjutnya itu tentang kelahiran Yesus dan segala macam. Tetap gak berubah. Tetapi aku yakin in every season Tuhan terus bekerja dan terus berbicara di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan tentang apa yang kita bisa tarik dari firman tersebut, tetapi biarkan firman Tuhan itu yang memukau hati kita, yang mempesona hati kita. Mari kita, kalau seandainya tahun 2024, ini bahasanya kan gini kalau dari dulu, banyak bolongnya gak baca firman. Mari ambil komitmen lagi, kita sukai Taurat Tuhan. Sekali lagi, pengetahuan itu bisa berubah kok. Semuanya bisa berubah. Cuma satu yang gak berubah. Firman Tuhan. Coba ya. Dengan kisah yang sama. Ribuan tahun. Tapi tetap sampai sekarang. Tetap update tuh untuk kehidupan kita. Ya kan? Ya kan? Tetap update tuh. Tetap relevan dalam kehidupan kita. Coba kita renungin. Jangan-jangan kita lebih suka relevan dengan dunia, tetapi kita sudah tidak relevan dengan Injil. Ya kan, kalau kita nanti terlalu dikit-dikit ngomong firman nanti kepada teman kita, nanti kita tidak relevan sama teman-teman kita. Kita lebih suka relevan dengan teman-teman kita kan, daripada kita relevan dengan Injil. Nanti kita lebih suka dibilang duniawi daripada dibilang injili. Coba, mari kita renungin. Firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Nah selanjutnya gini. Kalau kita menghidupi gaya hidup, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Akibat gaya hidupnya itu seperti apa sih? Kita masuk ke poin yang kedua. Ini ya, perbedaannya jelas sekali. Orang yang hidup gemar akan firman Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Sedangkan orang fasik digambarkan seperti sekam yang ditiup angin dan tidak bertahan atau berdiri dalam penghakiman. Akibat dua gaya hidup ini jelas sekali bedanya. Dan jika kita membaca ayat ini sudah pasti kita memilih gaya hidup orang yang benar. Jelas ya? Pasti dong.
ya kan? Tidak pernah layu daunnya dan berbuah pada musimnya. Tetapi pilihan krusial ini tidak bisa dilihat dari akibatnya ini. Tetapi harus dari awal, ya kan? Ada tantangan. Tantangan kita banyak, guys. Tantangan kita banyak. Tantangan kita seringkali kita berhadapan dengan dunia ini. Seringkali kita, oh ya, mengambil komitmen, aku akan mencintai Taurat Tuhan. Kesukaan kita ini adalah Taurat Tuhan. Apalagi dibarengin dengan puasa Daniel, yang aku dambakan adalah firman Tuhan. Tapi banyak hal, belum lagi Squid Game season 3 kapan main gitu kan, kita mikirin gitu kan. Sudah pada nonton gak? Atau cuma aku aja ya? Sudah ya? Oke. Puji Tuhan. Bingung juga kalau aku, atau jangan-jangan aku aja yang nonton Squid Game gitu kan. Nah gini, jadi yang kita mesti benar-benar tahu ya, bahwa mari kita sama-sama kita hidupin kesukaan kita akan firman Tuhan, kesukaan kita akan Taurat Tuhan ini. Kita benar-benar jadikan sebuah gaya hidup. Sebuah gaya hidup yang melekat dalam kehidupan kita. Gini ya, satu kali, aku pernah di dalam sebuah acara ucapan syukur gitu. Biasanya kan kalau di acara ucapan syukur itu ada makan-makannya kan. Makan-makannya itu biasanya prasmanan gitu kan. Prasmanan. Kalian pernah ngalamin gak sih? Terus ada satu makanan, rendang, terus lihat satu daging itu, menarik banget nih. Aku pernah tuh, menarik banget nih dagingnya. Aku ambil lah, set. Waktu mau makan, waktu mau aku potong dagingnya, ternyata lengkuas. Pernah ngalamin gitu gak? Kalian pernah ngalamin gitu gak? Ini menarik nih. Wah, dari awal itu kan antri itu biasanya itu kan. Kan biasanya kita udah keker kan. Udah lihat gitu. Wah, ini daging ini. Ya, orang pertama ya enggak ngambil, orang kedua ya enggak ngambil, orang ketiga ya enggak ngambil. Nah, giliran kita enggak diambil-ambil, kita ambil aja. Ternyata bukan daging, tapi lengkuas. Kita menganggap itu daging, tapi ternyata itu lengkuas. Itu bukan lengkuas. Itu yang kita hadapin sehari-hari. Seringkali kita menganggap, kita ini sangat rentan dengan perasaan kita, guys. Maka dari itu ya, yang seharusnya menjadi landasan kehidupan kita, itu kebenaran bukan perasaan. Kebenaran bukan perasaan. Tadi kenapa aku juga membuka bahwa aku nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2004, seberapa kelam, seberapa abu-abu, bahkan seberapa hitam, seberapa pekat yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, jangan sampai segala hal tersebut itu menguasai kehidupan kita. Jangan sampai apa yang kita alamin itu menjadi dasar kehidupan kita. Aku tidak akhirnya, Koiskia kok tidak ada simpatinya ya. Ini yang aku alamin itu berat. Ya aku tahu. Mungkin aku tidak bisa mengerti 100%. Jelas Hizkia Setiawan tidak bisa mengerti 100% apa yang teman-teman alami, Jason alami. Tapi satu hal, aku mengajak, jangan sampai apa pengalaman kita, perasaan kita, itu menjadi landasan kehidupan kita. Kita mesti hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu bukan tentang kita, guys. Firman Tuhan itu adalah tentang Allah. Tadi juga sudah dibahas sama Arcel. Itu tentang Allah, di mana Allah membukakannya dalam kehidupan kita. Keren ya? Bangga enggak sama Arcel? Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Arcel. Tanpa kalian ketahuin, hari ini aku khotbahnya duet. Arcel, silakan. Gini, firman Tuhan itu tentang Allah dan bukan tentang kita. Dan oleh sebab itu ketika kita semakin mengerti tentang Allah, kita akan semakin mengerti tentang hidup kita. Karena hidup kita itu berasal dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Jadi adalah salah kalau kita mendasarkan kehidupan kita, menggantungkan kehidupan kita
menggantungkan kehidupan kita kepada segala sesuatu yang tidak kekal di dalam dunia ini. Orang fasik dan orang benar itu sebenarnya tantangannya sama. Kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus juga mengajarkan. Itu di Matius 7 dan di Lukas 6 itu ada. Kalian pernah dengar tentang perumpamaan tentang orang yang bijak dan orang yang bodoh? Pernah dengar? Ya kan? Orang bijak membangun rumahnya di atas batu. Tapi orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Ada kesamaan dari dua orang ini. Sama-sama apa? Mengalami badai. Sama-sama bangun rumah. Benar, enggak salah. Aduh. Ya. Ya gini. Baik orang benar, baik orang bijak atau orang yang bodoh, sama-sama mengalami badai. Sama-sama bangun rumah. Betul. Sama-sama bangun rumah. Tapi juga kebersamaan yang kedua, itu persamaan yang pertama. Ya, itu persamaan yang pertama. Sama-sama bangun rumah. Nah, persamaan yang kedua adalah sama-sama menghadapi badai. Benar ya? Orang benar pun ngadapin badai. Benar ya? Orang bijak ngadapin badai, orang yang bodoh juga ngadapin badai. Tapi bedanya ketika badai itu datang, siapa yang teguh berdiri? Rumah orang bijak. Karena dibangun di atas batu. Nah, ini sama halnya dalam kehidupan kita. Akibat dari gaya hidup tadi, itu yang akan membuat kita bertahan. Yang akan membuat kita tidak sampai kita benar-benar hancur lebur. Ini akan membuat kita bertahan. Aku wis kadung hancur kok sekarang. Bisa enggak Tuhan pulihkan? Bisa enggak aku bisa terbangun kembali? Enggak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukankah Tuhan juga mengatakan ini? Mari datang padaku yang lemah, letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Datang pada Tuhan hari ini. Tuhan memberikan kelegaan. Kalau yang sudah terlanjur, aduh udah gaya hidupnya kok kayaknya sudah berada di dalam kumpulan pencemooh deh kok. Kayaknya aku sudah mulai bias nih kebenaran firman Tuhan dalam kehidupanku. Sudah aku mulai mempertanyakan tentang Tuhan. Bahkan bukan hanya mempertanyakan tetapi aku sudah tidak percaya kepada Tuhan. Kayaknya sudah kesetiaan Tuhan itu orang ngomong tentang kesetiaan Tuhan omong kosong semuanya gitu kan. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau hari ini message ini sampai kepada kalian. Sampai kepada KGCians. Tuhan berkasih karunia kepada saudara-saudara. Dampak kita yang kita hidupin, di mana kita menyandarkan kehidupan kita kepada kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat kita berbuah. Hidup kita, daun kita tidak pernah layu. Ini bukan ngomong soal, kondisi kita baik-baik saja. Enggak. Tapi ketika kita menghadapi sesuatu, kita tetap segar. Kita tetap kuat berdiri. Pernah enggak sih? Kayak kapan hari siapa ya? Yang posting Doni lagi nih posting dari ini. Kalau ketemu tuh tapi dalam hati benar, Tuhan Yesus tolong gimana ini gitu kan. Ya pernah gitu kan? Aduh Tuhan Yesus gimana? Dalam setiap keadaan kita, in every circumstances in our life, dalam setiap pergumulan kita tetap bisa memberikan buah bagi orang lain. Itu maksudnya. Ketika kita berdasarkan dengan firman Tuhan. Dalam setiap tekanan yang kita alami, kita masih bisa memberikan jawaban kepada orang lain. Kita masih bisa memberikan pelayanan kepada orang lain. Kita tidak menyerah pada, aku udah kayaknya enggak feel deh. Hidup kita bukan dari perasaan, tapi dari kebenaran firman kan. Ini yang membuat kita terus berbuah. Yang membuat daun kita tidak pernah layu. Jangan ragu dan jangan tertipu karena kita tak melihat perubahan kondisi. Karena pada dasarnya firman Tuhan itu mengubah hati yang berdampak pada cara kita menghadapi segala bentuk kondisi. Firman Tuhan selalu mengubah hati kita, guys. Firman Tuhan selalu mengubah hati kita. Aku recall sedikit ya.
Kapan hari pernah disampaikan oleh Ruben bahwa Tuhan itu tidak pernah skip kita kok. Tidak pernah skip kita. Kamu dipanggil oleh Tuhan, diberikan satu visi, diberikan satu dorongan untuk melangkah di dalam rencananya, tapi kamu deny. Oh enggak Tuhan, nanti aja dan segala macam. Tuhan enggak pernah ganti kita kok. Enggak pernah ganti kita. Tapi satu hal, jika panggilan itu tetap ada dalam hati kalian, jika panggilan itu tetap Tuhan taruh dalam hati kalian, jangan ragu untuk mengikutinya. Tuhan gak pernah buang kita, beneran Tuhan gak pernah buang kita. Yang kalau kita deny pun gak apa-apa. Cuma yang rugi di kita nanti. Semakin lama waktunya. Ini bayangin ya, sekarang kalian usia, let's say, kalian masih muda-muda ya, 23, 24 gitu kan. Masih 20 David, David happy birthday. Happy birthday David. Bayangin ya, David di usia 20 gini, contoh. Dapat panggilan dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Ke Atambua gitu kan. Papua gitu kan. Tapi David, deny. Oh enggak mau Tuhan. Enggak, ini kayaknya Surabaya hidupku. Gitu. Kota pahlawan, kotaku di sini. Aku akan membesarkan Dewangga gitu kan. Wede, sudah belajar. Apalagi sudah belajar bahasa Mandarin, merambah ke pernikahan Chinese gitu kan. Dari mana aslinya mana? Sesuai. Iya kan, apalagi seperti itu kan. Jadi aku enggak mau lah ke sana. Coba bayangin ya. Bayangin nih, usia 20 nih, David usia 20. Nanti akhirnya benar-benar ngeh dan benar-benar iya dengan rencana Tuhan itu di usia 30. Bayangin 10 tahun dia lewatin. Lari dari panggilan Tuhan. 10 tahun tuh. Guys, listen to me, kalau tahun ini panggilan Tuhan masih ada, ini agak sedikit menceng, aku enggak tahu ya, apa yang Tuhan pernah taruh dalam hati kalian, tapi ini dia, kalau Tuhan taruh sesuatu dalam hati kalian dan tahun ini masih ada, jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan, iyain aja dan biarkan Tuhan yang pimpin langkah kalian. That's it, siapapun kalian. Kalau kalian itu ada yang ngeh, ada yang nancep dari hati kalian, ngomong sama G-Komselnya nanti ya. Ngomong sama mentor kalian nanti, oke? Siapapun itu. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana kita memilih gaya hidup kita dan kita tahu akibatnya, firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Ini kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita tadi sudah tahu ya, kalau orang fasik itu berakhir, dia akan ditiup oleh angin. Ditiup oleh angin seperti sekam, sudah hilang semuanya. Tapi kalau orang benar, lihat ini. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Enggak ada di sini ya. Sebab, ada ya? Oh ini. Mazmur ayat 6 ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu orang percaya sama Tuhan. Tahu kok ada Tuhan, tapi mereka itu masa bodoh sama Tuhan. Kalau bahasa sekarang itu agnostik, itu dia, agnostik gitu. Tahu ada Tuhan, iya, gue tahu kok ada Tuhan, tapi dia masa bodoh, mau ada atau enggak, ya yang penting gue ini baik gitu. Yang penting aku ini enggak ganggu orang, ya kan, itu orang fasik. Tidak benar-benar menggantungkan kehidupannya kepada Tuhan. Karena tidak mau terikat. Nah, kalau orang fasik lama-kelamaan, itu beda. Coba lihat ini. Tuhan mengenal jalan orang benar. Aku nggak tahu apa yang terjadi, sekali lagi, dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah masuk dalam kategori orang fasik. Ya kayaknya tahun 2024 itu sudah, aku dibilang aktif, ya tetap aktif. Aku dibilang nggak jauh dari Tuhan. Ya aku tetap ibadah, tapi sudah kehilangan gregetnya. Apakah aku masuk dalam kategori orang fasik ya? Apakah aku tetap dikenal oleh Tuhan enggak? Apakah Tuhan tetap mengenal jalanku enggak? Apakah aku masih dalam kategori orang benar? Apakah aku masih dalam golongan orang benar yang dikenal oleh Tuhan? Let me tell you, ini jaminan kita. Ini jaminan kita. Aku bisa undang pemain musik, bisa maju ke depan.
Ini jaminan kita ya. Apa yang membuat Tuhan tetap mengenal kita sebagai orang yang benar? Padahal ya, mungkin hidup kita juga gak benar-benar banget gitu. Hidup kita mungkin sudah mulai jauh dari Tuhan. Banyak bukan kebenaran yang kita lakukan, tapi kecemaran yang kita lakukan. Bukan kita hidup dalam pertobatan, tapi hidup kita di dalam kejahatan, hidup kita di dalam dosa. Hidup kita banyak ikatan dalam kehidupan kita yang kita gagal untuk melepaskannya. Apakah aku benar-benar masih dikenal oleh Tuhan? Apakah kita tetap benar-benar dikenal oleh Tuhan sebagai orang benar? Ini jaminan kita, guys. Di dalam Kristus, Dia orang yang paling benar. Tapi justru di dalam dunia, Dia diperhitungkan sebagai orang fasik. Di dalam dunia, seumur hidupnya, Dia melakukan kebenaran. Seumur hidupnya, Dia melakukan setiap hukum Taurat menjadi sebuah kesukaan dalam kehidupannya. Pada dasarnya, waktu Yesus datang ke dunia, Dialah Sang Firman itu sendiri. Dia bukan hanya mengerjakan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, tetapi Dialah Sang Firman itu sendiri. Firman yang benar-benar jadi manusia. Tapi toh demikian, Dia masuk di dalam golongan orang fasik. Dia seperti sekam yang dibuang, yang tidak ada gunanya. Dia ditinggal oleh semua orang. Dia tergantung di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita tetap diperhitungkan sebagai orang benar. Supaya di dalam Kristus kita tetap dikenal oleh Allah melalui Kristus. Ini jaminan kita. Ini yang selalu didengungkan di KGC. Ini yang selalu didengungkan di tempat ini. Kami tidak akan pernah lelah untuk ngomong seperti ini karena inilah dasar kita. Bukan kebenaran yang kita bangun sendiri yang membuat Allah berkenan kepada kita, tetapi melalui kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita, kita diperkenan oleh Allah. Oleh sebab itu, kalau kita sudah diperkenan oleh Allah, maukah kita mengganti gaya hidup kita? Gaya hidup bukan gaya hidup pencemooh, tetapi gaya hidup yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini keindahan Injil yang dibukakan sama kita, benar-benar dibukakan pada kita hari ini. Kita jadi orang benar bukan karena kita baca firman, tetapi karena Sang Firman itu menggantikan kehidupan kita. Ya. Kita jadi orang benar bukan karena kita benar-benar hafal tentang firman Tuhan, tetapi karena Sang Firman itu mau turun ke dunia, mati sebagai orang berdosa, dan Dia tinggal dalam kehidupan kita supaya kita tetap diperhitungkan sebagai orang benar. Maukah kita melepaskan gaya hidup kita yang lama dan mengenakan gaya hidup kita yang baru, yaitu adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Justru Tuhan memberikan perintah ini untuk kebaikan kita, guys. Untuk kebaikan kita. Supaya apa? Kita tidak diombang-ambingkan dan kita bisa menikmati apa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Judul sermonku itu Our Delight Bread. Roti kesukaan, roti kesukaan kita. Firman Tuhan adalah roti kesukaan kita. Kita sama-sama baca ini ya. Slide yang terakhir. 2, 3. Firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita. Bukan karena memberikan apa yang kita mau, tetapi membimbing kita untuk mengenal dan memahami pribadi Tuhan, serta apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi kesukaan kita. Yaitu adalah pribadi Tuhan sendiri. Ini bukan tentang kita. Capek kita membangun image kita sendiri, membangun exposure kita sendiri. Capek gak sih? Tuhan sudah melakukan ini. Kita tidak perlu melakukan segala sesuatu untuk dikenal Tuhan.
Tuhan sudah melakukan hal yang terbaik supaya kita dikenal oleh Dia. Situasi kita hari ini, sebanyak hal yang situasi yang mengejutkan dalam kehidupan kita. Banyak hal situasi yang menghantam kita di awal tahun ini mungkin. Itu membuat kita geram, membuat kita sedih, membuat kita mungkin kecewa. Tapi satu hal, hari ini Tuhan gak pernah buang kita. Justru Dia datang supaya kita tetap dikenal oleh Allah sebagai orang benar. Mari kita renungkan, kita tundukkan kepala.